Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian acara ICW pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Dea Indah Maharani yang akan menemani teman-teman semuanya pada sesi pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke acara ini, sebelumnya saya memperkenalkan sedikit apa sih itu ICW. Nah, teman-teman yang di sini adakah yang tahu apa sih itu ICW? Waduh, nggak pada lihat posternya ini ya. ICW adalah Innovation dan Creation Week. Nah, ini adalah kegiatan yang dirancang untuk membuka ruang inovasi, memperkuat kreativitas dan memberikan wawasan praktis yang bisa kita bawa dari lapangan kembali ke halaman kampus. Nah, melalui rangkaian sesi, materi, dan diskusi, ICW bertujuan membantu kita berkembang sebagai mahasiswa yang nggak hanya paham teori, tapi juga siap untuk menghadapi realitas di dunia profesional maupun sosial nanti. Dan pada sore hari ini, tentunya pada acara perdana ICW, saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh para pemateri-pemateri hebat kita. Dan yang sudah melihat posternya pasti tahu ya siapa saja para pemateri yang akan menemani saya di sini. Yang pertama ada Ibu Nanda Yunika Wulandari MPSI Psikolog, kemudian ada Bapak Ainur Rizan Ridho Rahmatullah MPSI Psikolog, dan Ibu Anas Fitria Saadah MPhil. Nah, kepada para pemateri bisa naik ke atas panggung dan menemani saya. Baik, selamat sore Ibu, Bapak. Oke, sudah aman. Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu Bapak pada sore hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ini sepertinya. Masih semangat ya. Oke, untuk sebelum kita memulai kepada inti acara, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya agar kita bisa akrab atau bonding dulu nggak sih ini kita? Oke. Mungkin bisa perkenalan dari Ibu yang paling ujung. Oke, mana? Oke, hai teman-teman semua, teman-teman ICW, perkenalkan nama saya Anas Fitria Saadah MPhil. Saya dari sini. Dari sini yang akan membersamai teman-teman bareng partner-partner hebat saya di acara ICW ini. Gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Anas. Kita geser ke Bapak yang berbaju hijau, seperti semangatnya yang membara ini ya. Sangat amat mencolok sekali ini ya. Ya, perkenalkan nama saya Ainur Rizan Ridho Rahmatullah, biasa dipanggil Ridho. Ya, saya anggota dari perkumpulan ini juga. Apa namanya ya? Perkumpulan. Perkumpulan. Kita geser lagi ke Ibu terfaf saya ini ya. Oke. Oke, Ibu bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Nanda Yunika Wulandari dari ya tim trio ya. Ya, trio pengabdian yang kemudian kita membuat buku yang barangkali nanti kita akan sharing-sharing di sini gitu. Nah, sebelum kita membahas buku dan menyentil sedikit-sedikit, saya punya pertanyaan nih untuk Ibu Bapak. Apa sih, bagaimana pandangan Ibu Bapak terkait acara ICW ini? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Pindah boleh nggak? ICW ya, ini pertama kali aku dengar sih, tapi dari yang sudah saya baca dan saya tahu menarik banget karena kayak kita bisa pamer karya kayak gitu ya. Ternyata kita difasilitasi, ada media yang buat orang-orang jadi tahu kalau sebetulnya kita yang sudah berkarya di sini itu menjadi lebih dikenal teman-teman secara luas gitu sih. ICW menarik sekali ya teman-teman. Siapa yang mau jawab lagi? Ayo rebutan.
Oper-operan ya ini berarti. Nanti terakhir beliau gitu ya. Iya, ICW. Ya, sesuai dengan judulnya gitu ya. Ada sesuatu dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya karya kita tuh banyak dari sisi psikologi. Hanya saja barangkali mungkin ada yang terpublish, ada yang belum dan seterusnya. Betul Nah, sekali. harapannya barangkali di sini ICW itu menjadi wadah seperti itu ya. Enggak hanya untuk, kalau kami kan statusnya di sini dosen pengajar seperti itu. Siapa tahu nanti ada mahasiswa yang juga tergerak untuk, ayo saya juga mau pamer karya, atau mungkin ada tendik yang juga mau, saya juga punya karya seperti itu. Nah itu, jadi wow ini wadah yang seru ya, dan ini perdana gitu ya. Yeay. Yeay, tepuk tangan dong teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengunjukkan karya berarti nanti bisa hubungi kita. Oke, yang terakhir Bapak Rido. Wah, tadi terakhir. Iya. Baik, kalau saya setuju dengan dua pendapat ahli ini ya. Jadi memang saya rasa ini sebuah inovasi yang sangat penting, apalagi di zaman sekarang itu kan kita harus bisa membranding diri begitu. Nah, ini wadah bagi teman-teman di sini juga untuk bagaimana bisa mengunjukkan karyanya, inovasinya lewat wadah ICW ini. Namanya juga keren ya, ICW gitu ya. Karena ini mungkin revolusi dari Pekan Unjuk Karya yang sebelumnya pernah diinisiasi ya. Ini bagus nih, saya akan mendukung 100% ya. Waduh, jadi teringat saya PUK ini PUK ya. Kita beralih ke ICW teman-teman. Nah, oke, back to topic, ke buku. Saya barusan melihat yang berjudul Membangun Kampus Aman Strategi Psikoedukasi dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Sangat menarik ya Ibu Bapak judulnya. Nah, saya bertanya-tanya dari tadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya karya ini begitu? Apa sih motivasi Ibu dan Bapak sehingga bisa menjadikan karya sebuah buku yang berjudul ini begitu? Bisa diceritakan mungkin? Pasti pendapatnya berbeda-beda ya. Jadi satu-satu lagi, nah dari siapa dulu ini sekarang? Bapak Rido lah ya. Tadi terakhir, sekarang pertama. Baik. Jadi buku ini memang waktu itu awalnya dari keresahan ya, karena kita melihat memang banyak kasus-kasus yang terjadi terutama di Yogyakarta. Namun memang kasus kekerasan seksual itu menjadi sebuah polemik karena secara nggak langsung itu adalah hal yang tabu sehingga perlu ditutup-tutupi. Padahal kalau ditutup-tutupi itu justru malah tidak menyelesaikan masalah. Nah akhirnya kami itu memutuskan bagaimana caranya kita itu membangun kampus yang aman, yang nantinya dari buku ini bisa menjadi rujukan atau gambaran bagaimana menciptakan lingkungan kampus yang aman, karena tujuan kita adalah melakukan pencegahan dulu gitu, karena kalau sudah dicegah otomatis itu akan mengurangi kasus-kasus yang nantinya mungkin akan terjadi seperti itu waktu itu. Oke, berarti termotivasi dari marak-maraknya gen-gen sekarang ini ya Ibu Bapak ya. Kemudian Ibu Nanda, Ibu Anas, ayo pingsut. Aku dulu deh Oh, ya. oke. Takut banget jadi yang terakhir. Sebenarnya udah terrekap sama Pak Rido sih. Jadi kita bikin tentang membangun kampus aman ini kan kegiatan pengabdian kita tuh ya. Memang dari kasus dan juga yang berada di lingkungan sekitar kita itu yang mendasari kita menulis mengajukan proposal pengabdian ini. Kemudian luaran kita itu sebetulnya tadinya itu kan kayak publikasi di media massa, di jurnal gitu kan. Nah ini buku ide dari Bu Nanda sebetulnya. Sebetulnya dari Bu Nanda, tapi luar biasa banget. Akhirnya kita bisa membuat bagian-bagian kita, kamu bikin apa, kita bikin apa kayak gitu, yang kemudian bisa terwujud menjadi buku ini gitu. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Biasa. Ibu Nanda. Ya baik, sesi terakhir tuh agak-agak PR ya. Jawabannya sudah dijawab oleh dua pemateri sebelumnya. Jadi betul seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rido dan Bu Anas. Jadi buku ini kan diawali dari dosen itu kan punya istilahnya tridharma. Seperti itu ya, tridharma perguruan tinggi, ada pembelajaran, ya ada proses pengajaran di kelas dan seterusnya, ada penelitian dan juga ada pengabdian. Nah kebetulan di tahun ini
itu kami bertiga memutuskan untuk ayo kita coba untuk tema tersebut karena berasal dari keresahan, kegelisahan terkait dengan hal itu yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridho dan Bu Anas. Kemudian pengabdian sudah selesai, kemudian tugas-tugas dan tanggung jawab pun juga sudah tuntas. Kemudian kami berpikir bahwasanya ketika kita sampai ke situ saja, barangkali yang akan menerima manfaatnya kan ya yang tersasar saja seperti itu. Kemudian di sisi lain, kalau informasi seperti ini barangkali dibutuhkan dan tidak hanya di lokasi tersebut saja seperti itu. Sehingga gimana caranya agar kita mencoba untuk apa yang sudah kita punya, awalnya kan ini modul nih kayak gitu ya, sebuah rangkaian modul yang tentu saja bahasanya bukan bahasa buku seperti itu, tapi gimana caranya agar kita bisa share ke banyak orang, ke banyak lapisan yang memang membutuhkan informasi ini. Ya salah satu idenya adalah dengan yuk kita coba untuk membuat buku seperti itu, sehingga buku Membangun Kampus Aman ini ada di depan kita semua begitu. Baik, tepuk tangannya dong. Ini suatu hal yang tiba-tiba dan tiba-tiba juga menjadi karya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, dari cerita yang sangat amat panjang tadi dan sangat amat wah susah untuk diungkapkan mungkin ya dengan kata-kata karena terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini butuh berapa lama Bu untuk membuat karya ini begitu? Berapa Pak? Kalau seingat saya ya, karena kan memang kita itu mengerjakan banyak hal di waktu itu Bu. Wah banyak itu. Seingat saya ini cukup seminggu, tapi itu seminggu yang padat. Artinya memang kita sudah tahu konsepnya, sudah tahu mau membuat apa, sehingga hanya mengkompilasi, membaca kembali, merenungkan apakah ada yang perlu ditambahkan dan dikurangi, dan akhirnya memang kita sengaja itu membuatnya tipis. Ini bukan tanpa alasan, karena kalau ketebalan nggak ada yang mau baca. Nah, daripada nggak dibaca, kita pikir, kita peras otak kita sehingga akhirnya udah tipis aja, tapi bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi orang nggak takut, oh ini cuma tipis nih, paling sehari selesai gitu. Jadi memang ada tujuannya. Kenapa tipis? Jadi ketawa nahan dari tadi. Jujur sekali ya. Ya mungkin saya bisa menambahkan ya, selain boleh, itu juga durasi waktu tersebut karena kita punya modal, yaitu modulnya sudah ada kayak gitu. Barangkali akan beda cerita kalau kita mulai bikin buku dari nol gitu ya Pak Ridho dan Bu Anas. Jadi modulnya sudah ada tapi memang bahasanya masih bahasa akademisi sekali kayak gitu. Terus gimana caranya agar kita coba untuk bikin buku. Nah kita agak obrak-abrik, kemudian bahasanya kita sesuaikan dengan bahasa non fiksi seperti itu. Nah seminggu bikinnya tapi sama penerbit revisi gitu ya Bu Anas ya, karena memang diminta untuk menyesuaikan dengan bahasa awam gitu ya, bahasa halayak ramai pada umumnya, yang itu memang jangan terlalu akademisi karena kan ini buku yang memang disasar untuk orang banyak seperti itu. 1 minggu ya teman-teman. Kalau kata Gen Z ini sangat gokil ya. 1 minggu menciptakan buku. Wah, tepuk tangannya dong. Oh. Semoga ini bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya ya. Karena menciptakan karya itu nggak butuh waktu yang lama, 1 bulan, 2 bulan, apa itu? 1 minggu ini. 1 minggu, nggak perlu butuh waktu lama. Saya nggak bisa Bu. Ini. Coba dulu. Tapi dengan 1 minggu ini apakah Ibu Bapak trauma membuat buku lagi? Hampir ya. Hampir, tapi kayaknya ketagihan ya. Atau saya saja loh. 1 minggu aja itu kita saling ingetin gitu loh. Saling mengingatkan. Iya, saling ingetin. Kalau udah sampai deadline-nya itu 5 hari lagi gitu. 4 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Selalu ada alarm ya. Selalu ada alarm. Nah, ini itu buku yang pertama atau buku yang kedua Ibu? Buku yang kedua sih. Kita Yang punya kedua. buku yang pertama nih. Ini lebih minimalis untuk dibawa kemana-mana ya. Betul, karena tujuannya itu biar oke. mudah dibawa kemana-mana. Namanya makanya kita bikinnya buku saku nih. Iya. Teman-teman yang ingin liburan mungkin bisa membawa buku ini ya. Di perjalanan di kereta api, di pesawat, di mobil bisa membawa buku ini untuk dibaca. Nah,
Di saku teman-teman juga bisa Bisa loh. masuk saku beneran ya. Ini sangat amat fleksibel ya. Iya. Dan sebenarnya keberhasilan kami membuat buku saku ini menjadi salah satu insight kita bikin buku yang agak gedean yuk kayak gitu. Betul. Tidak saku. Kalau buku saku ini 2023 sih ya kalau nggak salah ya. 23, Ya. betul. 23, udah Ya. cukup lama ya Bu ya? Sudah. Ini juga dari kegiatan pengabdian kami. Ah, Ya. oke. Kalau ini waktu itu kita ke sekolah, jadi sasarannya kan siswa gitu. Jadi memang membuatkan buku saku ini sasarannya untuk siswa begitu pada waktu itu. Kemudian ya itu tadi karena size-nya kecil kita bikin yang lebih gede gitu. Upgrade teman-teman ya, upgrade dari size kecil menuju size besar. Yang buku kecilnya juga 1 minggu Ibu Bapak? Lupa. Sudah 2023 jadi harap maklum ya, sudah terlupakan. Nah, oke, tanpa berlama-lama ya, mungkin teman-teman juga penasaran isi dan poin-poin penting yang ada di dalam buku ini. Jadi saya persilakan untuk Ibu dan Bapak menjelaskan apa saja sih poin penting dan isi-isi dari buku tersebut dan apa yang bisa memotivasi teman-teman agar bisa membuat karya juga seperti Ibu dan Bapak. Ya semoga nggak 1 minggu ya teman-teman nantinya ya. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjelaskan poin-poinnya. Oke, silakan Bapak Rido. Monggo. Oke, ya. Oke, jadi isinya selain biografi di bagian akhir ya. Itu banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Jadi artinya kita kan memang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strateginya untuk melakukan psikoedukasi. Jadi psikoedukasi bagi teman-teman sudah tidak asing lagi ya, bagaimana kita itu memberikan informasi menggunakan pendekatan psikologi. Nah, dalam melakukan psikoedukasi tentu ada hal yang perlu kita sesuaikan tergantung konteks dan permasalahan yang ada. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan ekologi. Jadi kita memanfaatkan sistem yang ada di kampus untuk menciptakan lingkungan yang aman. Karena biasanya ketika kita menggunakan pendekatan yang sifatnya mikro, yang individual itu kurang berdampak. Jadi itu hanya akan bertahan paling 1-2 tahun. Nah, tapi yang namanya permasalahan kekerasan seksual itu kan sebenarnya sudah mengakar kuat ya. Jadi harus menggunakan pendekatan yang sustain. Nah, sehingga kita di sini bisa melihat bagaimana strateginya. Ini kita jelaskan step by step untuk melakukannya itu seperti apa yang harus dipelajari dan nantinya kita juga memberikan informasi bagaimana menciptakan kader ya atau agen-agen yang nantinya akan meneruskan perjuangan itu sehingga ini adalah sebuah sistem pemberdayaan yang ada di kampus yang nantinya ketika seseorang atau pengabdinya itu sudah pergi ya ini akan terus berjalan. Nah, itu isinya strategi step by step. Banyak sekali ini. Jadi kalau teman-teman baca ini sangat insightful dan sangat operasional. Apalagi kalau teman-teman yang memang tertarik di dunia intervensi yang cakupannya makro, yang intervensi komunitas, kelompok begitu. Nah, ini buku ini sangat cocok untuk teman-teman pelajari ya, meskipun tidak bisa masuk di saku tapi di bawah itu tetap ringan dan bacaan yang mengasihkan. Begitu. Begitu ya Pak. Ya. Barangkali bisa ditambahkan mungkin Bu Anas. Oh cukup. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat di psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta untuk jenjang S1 itu kan ada yang namanya intervensi dasar 2 ya, kelompok dan komunitas. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah mengambil atau akan? Sudah ya, sudah mengambil mungkin akan yang semester 5 OTW mungkin semester depan gitu ya akan bertemu dengan mata kuliah ini. Nah, kalau barangkali teman-teman memiliki buku ini, jadi ibaratnya buku ini tuh sebenarnya based on-nya adalah modul yang kita lakukan. Sehingga kalau kita lihat, kita tarik ke mata kuliah tersebut memang ini bentuk aplikatifnya. Kayak gitu. Jadi ada sangat
banyak berbagai tema barangkali yang menjadi minat kita satu sama lain dan beragam. Kemudian ketika kita hanya intervensikan saja misalnya, ya itu sudah baik gitu ya. Tapi ternyata kita buat menjadi sebuah buku yang siapa tahu nantinya itu kemudian menjadi pegangan mungkin fakultas lain atau kampus lain atau mungkin orang-orang yang juga tergerak di sini ada materinya kayak gitu. Ada materinya bagaimana sih cara untuk membuat misalnya psikoedukasi dengan tema sejenis sesuai dengan kebutuhan, termasuk dengan alurnya seperti apa, materi-materi apa yang relate dan penting untuk disajikan di sini semua ada. Makanya di sini memang basis awalnya bermula dari modul yang kami buat untuk proses intervensi, tapi memang di bahasa yang lebih sederhanakan seperti itu, sehingga jadilah buku ini begitu. Berarti buku ini sangat rekomendasi untuk mahasiswa angkatan 2023 yang semester depan akan mengambil mata kuliah intervensi dasar 2 ya. Ayo bisa dicek out sebelum kehabisan karena ini adalah ilmu dasar kita. Saya bingung ini Bu mau nanya apa lagi nih? Oke, aku nambah aja ya boleh. tentang menulis gitu ya. Jadi karena menulis itu kan ini kan dari kegiatan kita gitu. Jadi kalau kita punya kegiatan itu paling tidak kita itu sudah melakukan apa ya istilahnya ya kayak diary gitu. Jadi paling enggak itu buat kerangkanya. Nanti kalau sudah selesai itu baru kita bikin ini bab 1-nya apa ya, bab 2-nya apa ya, itu kita udah punya dasarnya tuh. Sebetulnya buku, kita tuh sering nulis buku di kegiatan kita ya, enggak hanya 2 ini saja, karena kalau yang kita bertiga emang 2 ini, tapi di luar kita bertiga itu kita punya banyak karya juga. Kalau kemarin, kalau dari saya, itu kan ada kegiatan namanya program kampus mengajar. Nah program kampus mengajar itu mahasiswa psikologi itu pada punya buku juga, itu karena saya meminta mereka itu untuk menuliskan kamu minggu pertama ini sudah ngapain aja gitu. Nah itu mereka tuliskan tuh. Nanti sampai kurang lebih kegiatannya 3-4 bulan itu kan sudah terekap tuh. Itu nanti diakumulasikan kemudian itu bisa dipilah-pilah ini masuk yang apa ya, ini apa ya kayak gitu. Itu kita bikin kerangkanya punya base-nya atau punya dasarnya kayak gitu. Jadi dituliskan di setiap kita berkegiatan kayak gitu sih. Itu sih. Ya, itu sangat menarik ya Ibu ya. Kayak itu sangat saya masih tercengang Ibu 1 minggu bisa membuat buku itu masih shock saya sampai ngeblank ini saya harus nanya apa lagi ya. cukup riskan ya untuk kita sebagai mahasiswa kalau membuat buku dalam waktu 1 minggu. Tapi dari Bu Anas tadi kayak mengambil dari yang sudah itu ya memotivasi kita semuanya. Kemudian untuk Pak Rido, apakah juga memiliki pengalaman yang sama? Ya, saya rasa setuju dengan Bu Anas ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya kan akan lebih baik kalau kita itu bisa meninggalkan jejak begitu. Nah, tapi jejak yang seperti apa? Apakah jejak digital ya atau jejak foto? Nah, saya rasa itu malah hanya menjadi konsumsi pribadi saja. Tapi ketika kita bisa menuangkan ide-ide pengalaman kita dalam sebuah buku, itu bisa menjadi sebuah istilahnya pembelajaran buat orang lain begitu, agar orang bisa belajar atau tidak mengambil kesalahan yang sama, sehingga ya kehidupan kita itu bisa lebih bermanfaat begitu. Tinggal kita kesediaannya untuk menuliskan atau tidak gitu. Jadi ini penting yang disampaikan Bu Anas untuk menuliskan apa yang sudah kita lakukan, ide-ide dan apa yang memang perlu diketahui oleh orang lain. Kalau dari Ibu Nanda. Oke, kalau dari saya teringat kata-kata seseorang yang ini salah satunya menjadi inspirasi saya kenapa senantiasa meluangkan dan mencoba untuk menulis. Pernah dengar istilah gajah mati meninggalkan gading, seperti itu ya. Kemudian manusia mati meninggalkan karya, kayak gitu. Dan salah satunya adalah bentuk implementasi dari karya itu adalah buku, kayak gitu. Ini kan sesuatu yang mungkin kalau kita sudah tidak ada yang tertuang yang sebagai bentuk bahwa itu kita tuh kan paling batu nisan seperti itu ya. Tapi kalau ternyata kita punya karya, barangkali tidak hanya buku tapi hal-hal yang lain yang itu ternyata bisa bermanfaat untuk
banyak orang, dan barangkali siapa tahu loh dari buku kita bisa menolong orang misalnya. Apakah memang orang tersebut membutuhkan informasi yang kita berikan? Apakah itu apa yang kita tulis di sini based on pengalaman kita ataukah pengamalan kita terhadap hal-hal yang lain? Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Jadi saya percaya juga kita masing-masing kan punya cerita gitu ya. Barangkali ceritanya itu ada yang publish dan unpublish begitu. Ada yang ingin sharing nih. Ada juga yang mungkin karena ditanyain banyak orang dengan edisi pertanyaan yang sama, ya udahlah nulis aja kayak gitu ya, supaya ini berarti kan ada kebutuhan kayak gitu. Jadi kalau saya berdasarkan kata-kata salah satu inspirator penulis saya seperti itu ya, itu tadi. Ya, kita hal yang bisa ditinggalkan apa sih selain kenangan dan karya seperti itu, gitu. Tepuk tangannya dong teman-teman, ini sangat amat deep banget ya kata-katanya. Nah, dari Ibu Bapak sendiri nih, apakah ada tips and trick untuk kita sebagai pemula agar bisa membuat karya juga seperti Ibu dan Bapak? Bisa di sharing-sharing hal yang kecil dulu lah, hal yang mudah-mudah. Apa ya tips and triknya? Karena kadang kalau menulis itu kalau nggak niat kan nggak terbetik ini ya, buat satu kata, satu huruf pun nggak gitu. Tapi kalau misalkan tipsnya harus menulis, saya rasa pakai slogan terpaksa dipaksa biasa. Pakai itu. Jadi harus dipaksa, harus terpaksa, lama-lama jadi biasa. Apakah Nah, kalau misalnya kita yang nggak hobi menulis, apakah dengan trik itu bisa, Ibu? Coba dulu ya teman-teman, semoga bisa ya. Kalau dari Ibu Nanda, apakah ada tips and triknya? Itu tadi ya, coba gitu ya. Dan kadang itu ketika kita menjadi pemula itu selalu ada ketakutan. Waduh gitu kan. Waduhnya apakah nanti tata tulisnya jadi acak adut segala macam. Nah, ini kemarin saya sempat ikut beberapa kegiatan training penulisan. Ketika kita memulai nawaitunya mau jadi penulis atau ingin sharing, nah itu kembali ke awalnya tuh niatnya apa kayak gitu ya. Mau nulis buku menjadi penulis terkenal. Nah, tapi terkenal itu kan ending gitu ya. Prosesnya untuk apa? Apakah ada yang mau sharing, berbagi, mitigasi, hal-hal yang lain. Nah, itu kuatkan niat itu dan cobain deh kayak gitu, langkah pertama. Kadangkala atau mungkin seringkali penulis pemula itu tuh berpikirnya nanti kalau udah pembaca pertama kalian tuh ya kalian sendiri kayak gitu. Jadi udah tulis dulu aja mau EYD-nya wow atau gimana, tulis dulu aja, yang penting apa, kita brainstorming ide dulu kayak gitu. Nanti setelah selesai barangkali idenya, kemudian kita baru keluarkan perfeksionisnya kita kayak gitu. Jangan perfeksionis itu dikeluarkan di awal, karena nanti nggak jadi-jadi, biasanya kan seperti itu. Jadi dimulai dari ada niat sedikit apapun, kemudian kuatkan niat itu, kalian punya tema, coba deh mulai nulis, edit nanti dulu aja. Tulis dulu aja. Kadang-kala awalnya jadi kayak curcol gitu, mungkin tulisannya jadi kayak ala-ala Dear Diary dan seterusnya, yang memang pengen temanya sesuai dengan apa yang kita tulis. Udah, nggak apa-apa, tuliskan dulu aja, itu kan menjadi kerangka. Kayak gitu tuh menjadi hal awal, kemudian baru kita cek sasaran kita mau apa. Oh, mau ke mahasiswa, berarti bahasanya disesuaikan. Sasaran kita mau apa? Mau untuk edisi akademis misalnya, untuk pengabdian berarti lebih agak formal pun ya it's okay. Sasaran itu apa? Oh, untuk misalnya dibaca orang tua, untuk anak-anaknya. Mungkin kita juga bisa pikirkan tambahi visual dan lain-lain. Tapi itu semua nanti dimulai dari ide kalian tuangkan dulu aja. Kayak gitu. Ya, mulai dari langkah pertama, lembar pertama, halaman pertama, huruf pertama, kayak gitu. Gitu. Terima kasih Ibu Nanda. Bapak Rido? Oke, baik. Jadi kalau saya rasa memang yang perlu kita hindari di awal adalah kesempurnaan ya, biar kita tidak mental blocking. Karena kalau kita mengejar kesempurnaan itu kan nggak ada semu. Ya mungkin ini bukan buku yang bagus ya, tapi ini buku yang selesai. Nah, ini udah cukup. Jadi kita itu berproses, jangan merasa bahwa kita harus membuat sesuatu yang paling bagus kemudian selesai. Karena hidup ini kan dinamis, terus berproses. Kita bisa lihat nih,
dari sini sampai sini kan ada perkembangan ya ukurannya. Size-nya ya Iya, teman-teman. size kan ada. Upgrade. Jadi memang seperti itu. Jadi tidak langsung buku yang besar tapi kan kecil dulu Bu. Nah itu kan berprogres artinya. Nah gitu. Dari Jadi, yang di saku sampai ke tas ya Bapak ya. betul ya kita embrace. Jadi langkah kecil itu perlu walaupun ini yang upgrade cuma ukurannya tapi nggak apa-apa. Gitu. Yang penting selesai. Nah nanti kita akan buat lagi yang lebih besar ya Bu. Kalender nanti. Yang Gitu, lebih sampai ke tebal dong, poster. Bapak. Iya, penting kita berprogres gitu. Oke, itu tips and trick dari Ibu dan Bapak dosen kita. Jangan takut mencoba walaupun dipaksa. Kemudian jangan takut melangkah walaupun hanya 1 lembar dahulu ya. Dan jangan malu karena size-nya saja. Tapi isinya tetap sama. Sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertanyaan terakhir dari saya ini Bu Bapak. Pesan dan kesan untuk teman-teman semua yang ingin mencoba, kemudian teman-teman yang ingin berkembang juga, pesan dan kesannya dari Ibu Bapak untuk teman-teman kita semua itu apa? Gitu. Siapa dulu? Om Bimpa? Apa ya pesan dan kesan ya? Saya rasa dengan adanya ICW ini satu kesempatan emas, kesempatan besar kita yang memang harus kita manfaatkan. Jadi ayo kita ambil peluang ini untuk kita berkarya karena kita difasilitasi oleh fakultas. Apapun yang akan kita lakukan, kita lakukan dengan sepenuh hati karena apa yang kita lakukan ini sudah ada wadahnya, tinggal kita bagaimana menyambutnya dari apa yang sudah disediakan oleh fakultas. Itu sih pesan-kesannya dari saya. Terima kasih Ibu, itu sangat dicatat teman-teman pesan dan kesannya ya, agar kita termotivasi selalu. Oke, selanjutnya. Udah saya dulu. Iya, ini menyambung Bu Anas. Jadi wadahnya sudah ada, nah karyanya ini belum ada. Nah sehingga silakan teman-teman yang ada di sini mulai sekarang memikirkan karya apa yang bisa saya tinggalkan yang nantinya bisa bermanfaat. Karena ini sudah dari kampus difasilitasi, tinggal gayung bersambutnya. Nah, jadi silahkan teman-teman mulai memikirkan sekarang ya mumpung belum lulus. Kalau udah lulus ya aneh ya. Lulusnya gitu, diperpanjang lagi. Nah, jadi silahkan dicoba. Mumpung masih muda, kalau masih muda itu kan ruang kesalahannya besar ya. Dimaklumi, maklum masih muda. Gitu. Nah, jadi ini kesempatan yang sangat baik dengan memanfaatkan ICW ini untuk terus memunculkan karyanya. Mungkin kalau belum sendiri bisa bersama-sama. Nah kita kan ini bertiga, iya. Ajak temannya yang ada di sebelahnya, di belakangnya, atau ngajak Bu Anas juga boleh, gitu. Bu Nanda atau saya juga bisa. Yang penting kita berprogres bareng, tidak mengejar kesempurnaan, ya. Yang penting nanti bisa bermanfaat, gitu. Begitu. Jadi Selanjutnya, jangan begitu Ibu, selanjutnya. ada wadahnya, kemudian di sini barangkali mimpi untuk menunjukkan sesuatu tuh saya percaya orang tuh pasti punya gitu ya. Nah karena ini sudah ada wadah, barangkali sudah ada sedikit niat, nah niatnya besarin dikit-dikit dan buktikan gitu ya. Lakukan dan manfaatkan peluang yang ada gitu ya. Itu, seperti itu. Seperti itu teman-teman, kesan dan pesan dari Ibu Bapak kita ya. Jangan takut untuk melangkah karena langkah kecil akan memberikan dampak yang besar untuk kita semuanya. Oke. Terima kasih Ibu Bapak atas penjelasannya, itu sangat membuka sudut pandang kita ya terhadap unjuk karya yang mungkin terpendam di dalam diri kita ya. Kita belum tahu nih arahnya kemana ini. Dan setelah mendengarkan nih tips and trick, kemudian pesan dan kesan dari Ibu Bapak itu membuka kita semua agar memiliki semangat untuk wah aku harus bisa nih kayak gini nih, wah aku harus mengembangkan kreativitas aku yang ini gitu. Nah, karena Ibu Bapak kita sudah memaparkan materi, kemudian sudah memberikan arahan untuk kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya apapun itu, boleh tentang buku, boleh tentang ICW, boleh tentang bagaimana
arahan kita nih selanjutnya, aku kehilangan arah. Nah itu boleh ditanyakan juga ya. Oke. Bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan free gift loh ini. Ayo, jadi gasin lah. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan. Oke, baik. Boleh tegak kakak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Jihan untuk pertanyaannya. Sangat, ternyata ada teman-teman kita ada yang sudah mulai berkarya ya. Tapi ya ada hambatan yang terjadi. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada jawaban dan tips and trick yang bisa diberikan kepada Kakak Jihan. Oke, kalau dari saya mungkin ya yang berkaca dari pengalaman pribadi, kadangkala ketika kita nulis, tantangan terbesar seorang penulis adalah konsisten itu, karena nanti akhirnya apakah nanti mentok di ide, apakah mentok di tidak ada waktu, mentok di ini itu dan seterusnya kayak gitu. Jadi konsistensi adalah tips awal dan itu utama untuk kita bisa memaksa, seperti tadi kata Bu Anas gitu ya, memaksa diri untuk senantiasa menulis. Karena kadang-kala gini loh, misalnya, terutama misalnya bagi kita menulis untuk hobi saja misalnya. Oh untuk hobi, kita lagi seneng ya oke nulis. Ketika di titik kita stuck, karena itu tujuannya adalah untuk mungkin mengisi waktu luang atau untuk ya sesuatu yang aku sukai. Tiba-tiba hari-hari kita, menurut kita suasananya tidak kita sukai, jadi kayak stuck di situ misalnya. Nah, ketika memang kita niatnya adalah, oh di sini aku juga punya goal untuk melatih kemampuan tulisku. Nah, jadikan itu sebagai motivasi utamanya. Akhirnya bisa jadi temanya akan random ya, it's okay kayak gitu. Perjalanan dari kamu ke kelas turun rebutan bakso misalnya atau apa itu kan bisa menjadi sebuah tulisan kayak gitu. Tapi kembali lagi kepada konsistensi itu. Jadi apa yang akan dijadikan sebagai pegangan utama, motif utamanya apa itu yang perlu dipegang. Bahkan ketika misalnya sestak-staknya, tapi kalau kita sudah punya niatan untuk konsisten, katakan seminggu harus ada 1 chapter misalnya. Oh ternyata baru bisa 1 paragraf ya tidak apa-apa, dipublish saja, ditunjukkan saja kayak gitu. Karena kadangkala yang memang tips utamanya kalau menurut saya adalah konsisten dan lakukan kayak gitu ya. Mungkin Pak Ridho dan Bu Anas ada tambahan lagi, silakan. Kalau dari saya mungkin tentang stagnasi itu biasa dialami ya. Maksudnya setiap kali, sampai sekarang saja saya kalau nulis itu ya, kalau lagi stuck itu ya sudahlah. Cuman yang perlu dipegang kalau dari saya ya, itu adalah kesadaran. Jadi saya sadar kalau saya sedang stuck, tapi saya sadar kalau saya stuck terus itu enggak akan selesai. Seperti kata Pak Ridho, buku ini enggak sempurna tapi buku ini selesai. Kemudian yang kedua kalau dari saya juga itu saya bikin timeline. Misal bikinnya mulainya Desember nih, target saya itu Februari selesai misalkan. Tapi di Desember akhir ternyata stagnasi itu ngalamin, saya tuh males, saya tuh buntu mau nulis apa lagi gitu. Itu beri jeda buat diri saya dulu aja gitu. Tapi nanti itu tadi sensor kesadaran itu harus dihidupkan, karena kalau tidak kembali lagi pada tujuan awal kita seperti kata Bu Nanda tadi, ya buku itu enggak akan selesai. Kita ingat kalau targetnya Februari nih, berarti aku harus segera menyelesaikan apa yang menjadi kemalasanku untuk melanjutkan tulisanku kayak gitu sih. Yang penting itu tadi ada sensor sadar, kemudian ada timelinenya dan menghidupkan bahwa kalau saya enggak menyelesaikan rasa malasku ya bukunya enggak akan selesai. Kalau dari saya gitu. Oke, ya mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi pertama tadi perlu konsisten, kemudian mungkin take time dulu ya. Maksudnya butuh istirahat ya.
kecapean, jadi idenya sulit keluar begitu. Namun ketika masih stuck, mungkin bisa pertimbangkan untuk kolaborasi gitu. Artinya mungkin cari pandangan lain, minta pendapat orang lain. Saya menulis seperti ini, nah tapi saya stuck di bagian ini. Kira-kira ada ide enggak? Gitu. Nah, biarkan orang lain itu juga memati inspirasi kita. Karena sebenarnya sekarang itu sudah tidak zaman yang namanya kompetisi, saling sikut-sikutan itu sudah nggak ada sekarang. Justru malah sekarang itu kolaborasi. Nah, orang-orang yang bisa berkolaborasi, membuka diri itu akan banyak mendapatkan ide dan progresnya itu bisa lebih cepat. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan minta pendapat ke keluarga, ke teman atau ke sesama penulis yang sedang berjuang. Ini kira-kira gimana baiknya. Nah, dari sesi diskusi itu ya kita sebenarnya juga membantu orang lain dan nantinya kita akan terbantu. Nah, harapannya nanti jadi tambah inspirasi sehingga proses menulis bisa lancar kembali gitu. Begitu Kak Jihan, jadi nggak hanya konsisten tapi kita juga perlu kesadaran diri karena kita harus mempertimbangkan ke depan konsekuensinya bagaimana kalau kita tidak melanjutkan pasti nanti kita akan menyesal ya. Kemudian kita juga butuh kolaborasi, kita juga butuh me time ya Bapak ya, rehat sejenak agar kita dapat merefresh ide-ide selanjutnya itu bagaimana. Begitu Kak Jihan, apakah sudah menjawab? Oke, terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Kita masih membuka sesi pertanyaan ya ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan mengangkat tangannya. Oke, Kakak boleh? Boleh. Terima kasih Kak Maria, pertanyaannya sungguh sangat menarik perhatian kita ya karena ini nih yang ditunggu nih gitu. Oke, baik Ibu Bapak dipersilakan untuk menjawab. Baik, ini pertanyaan yang seru ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, wah saya tuh punya karya atau saya punya ide. Karya kan tidak harus berupa benda fisik barangkali ya, tapi gagasan yang ternyata kemudian sudah dilakukan dan itu ternyata menjadi sesuatu yang bisa nih, itu bagian dari karya kita itu bisa ditunjukkan. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman ingin mempublikasikan kepada orang-orang yang lebih luas lagi, bisa. Nanti di sini ada teman-teman dari tim lab. Jadi ICW ini salah satu aktivitas dari kegiatan di Lab Sosiopreneur Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan di sini kebetulan periode ini ada 5 orang dari mahasiswa juga yang tergabung sebagai tim untuk tim suksesnya gitu ya. Nanti aktivitas-aktivitasnya akan terinformasikan dan barangkali spesial juga untuk teman-teman yang ada di sini itu juga nanti akan bisa mengirimkan note dari link yang mungkin sudah diberikan. Nah itu kan termasuk misalnya, oh ternyata kalian punya karya yang ingin yuk diangkat di ICW, yuk hayu aja kayak gitu. Jadi silakan, nggak hanya yang ada di sini, tapi paling tidak kan teman-teman yang ada di sini adalah orang pertama gitu ya yang dapat informasi ini. Dan siapa tahu dari situ, oh kita bisa next undang. Harapannya event seperti ini akan berjalan selama 2 mingguan seperti itu. Barangkali nanti akan sangat alurnya akan terlihat adalah ketika di periode mendatang gitu ya, semester depan, karena sebentar lagi kan ini UAS tuh kayak gitu ya, UAS kemudian semester depan, nah itu kan ada rutin, momen rutin, tempatnya sementara di sini aja kayak gitu. Jadi ada wadah gitu, kemudian ada fasilitasi unjuk karya, kemudian nanti benefit yang lain karyanya juga akan kami bantu publis di websitenya Lab Sosiopreneur for free gitu ya. Karena emang ini kan dari kita untuk kita kayak gitu. Barangkali ada periode tertentu untuk terpublish. Siapa tahu dari situ kan makin banyak nih orang yang kemudian tergerak untuk mengakses itu kayak gitu. Jadi ada paling tidak ada 3 wadah ya yang dari media sosial, dari medsos itu Instagram, kemudian ada websitenya, kemudian juga ketika kami lihat ini kan temanya adalah sosiopreneur, tapi kan harapannya sekarang unjuk karya dulu aja deh gitu ya, karena kita ingin ngajak teman-teman membiasakan bahwa karya itu sangat bisa dibanggakan loh untuk ditunjukkan dengan harapan orang lain dapat mengambil manfaat dari itu, sehingga siapa tahu dari proses itu kemudian
teman-teman bersedia untuk saya mau daftar gitu ya. Nanti kemudian dapat feedback jawaban dari teman-teman tim asisten lab seperti itu setelah kami sortir dan seterusnya. Nah, kita akan akan ajak untuk seperti ini juga kayak gitu. Jadi emang goalnya salah satu kegiatan lab Sociopreneur adalah ya dari kita untuk kita, saatnya unjuk karya gitu. Oke. Begitu Kak Maria, jadi kita memiliki website untuk seluruh mahasiswa yang ingin menunjukkan karyanya, ingin pamer halal ya ini ya, pamer halal. Nah itu nanti bisa melalui website kita. Nah begitu, sudah menjawab? Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke baik, sudah cukup ya sepertinya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Anas, Bapak Ridho, Ibu Nanda atas materi, pengalaman dan wah semuanya lah pokoknya. Itu sangat memotivasi, memberikan kami insight baru, bahkan bahasa kerennya ini. Gak ketemu saya bahasa kerennya Bu, yang itu iya saking kerennya gak ketemu saya. Wah banget ini mah. Semoga di ICW berikutnya kita mendapatkan momen-momen baru, kemudian pandangan-pandangan baru, materi-materi baru yang lebih berkesan lagi tentunya. Oke baik, karena kita sudah hampir berada di penghujung acara dan terima kasih kembali lagi kepada Bapak dan Ibu, bisa dipersilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Ibu semuanya. Bapak. Selanjutnya sebelum kita memasuki ke penutupan, ada informasi penting yang akan diberikan oleh Ibu Nanda. Kepada Ibu Nanda kami persilahkan menaiki panggung kembali. Oke, ya. Jadi saya muncul lagi gitu ya. Oke, untuk teman-teman, barangkali tadi sudah diintro dari pertanyaan terakhir. Terima kasih banget sudah menanyakan ini. Jadi saya punya alasan untuk kembali melanjutkan informasinya begitu ya. Jadi ICW adalah wadah untuk kita semua, yaitu Civitas Akademika dari Fakultas Psikologi Mercubuana Yogyakarta. Sehingga barangkali selain mahasiswa, tendik dan juga teman-teman dosen yang lain itu sangat memiliki kesempatan untuk saya punya karya, saya rasa karya ini juga dapat memberikan dampak, bermanfaat juga dan saya ingin orang lain juga tahu. Nah, ICW lah wadahnya gitu ya. Jadi silakan untuk barangkali nanti ketika ada form dari Lab Sociopreneur untuk diedarkan, nanti kami akan minta bantuan untuk diedarkan melalui angkatan Blast, WA dan lain-lain. Mohon bantuannya untuk teman-teman juga ngisi ya. Silakan untuk di situ karena tujuan kami adalah pendataan dan siapa tahu dari situ ketika ini ada beberapa atau ada cukup banyak nih yang ingin saya punya karya, saya ingin menunjukkan karya itu karena keberdampakannya juga saya rasa ini orang lain perlu tahu. Nah, itu feel free untuk kamu mengisi di situ kayak kita nanti di momen-momen tertentu akan kami sortir secara berkala untuk kita lihat ini nanti yang possible atau yang bisa nih untuk masuk ke ICW seperti itu. Nah ini mumpung baru awal-awal ya, ini kan ICW batch 1, sesi 1, nanti akan ada 2, 3 dan harapannya sampai berseri-seri gitu ya. Nah ya silakan, semoga nanti kalian menjadi salah satu dari yang ada di sini untuk kita sharing-sharing karya kita kayak gitu. Jadi nanti silakan untuk bisa menghubungi teman-teman asisten lab Sociopreneur atau nanti ketika link itu sudah beredar dan tersebar silakan untuk menulisnya. Karena di situ nanti ada bagian untuk apakah kamu bersedia untuk karyanya ditunjukkan di ICW atau tidak seperti itu. Jadi ini terbuka untuk Civitas Akademika gitu ya. Jadi siapapun yang memang tertarik, tergerak untuk menunjukkan di sini, kemudian silakan untuk mengisi, mendaftar dan menuliskan dan nanti kami akan pilih, kami akan sortir sesuai dengan visi misi dari fakultas dan juga lab begitu ya. Karya apa sih kayak gitu yang akan kita publish seperti itu. Jadi silakan untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman tendik, saatnya tunjukkan karya kita gitu ya. Oke, dari saya pengumumannya cukup Mbak, terima kasih. Terima kasih Bu Nanda, pengumumannya sangat menarik ya teman-teman.
Baik, balik Ibu. Terima kasih Ibu sekali lagi, sangat menarik. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa cukup nggak bingung ya sekarang kalau misalnya kita punya karya, kita ingin melakukan sesuatu, kita nggak perlu bingung lagi harus kemana ini, kita tanya-tanya, kita harus kemana ya, ini karyaku bagaimana ya biar bisa semua orang tuh tahu, karena kita udah punya Lab Sociopreneur yang sudah menyediakan website untuk menampung semua karya-karya teman-teman begitu. Baik. Kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini, kemudian teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya, kemudian Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan materi, pengalaman yang sangat berharga untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Kemudian saya akhiri, maaf jika ada kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Saya Dea Indah Maharani mewakili Panitia ICW pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.